Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Jika kita seorang penggemar bersepeda, maka bersepeda di tanjakan tidak bisa dihindari. Saya hampir 3/4 waktu bersepeda dihabiskan di tanjakan. Itu bukan karena saya kuat, tetapi bila ingin bersepeda dengan kondisi alam yang asri, udara yang sejuk, yang terbanyak hanya menelusur perkampungan di wilayah Bandung Timur, di seputaran Batahan Lembang, yang mau tidak mau harus menerjang tanjakan curam. Tetapi di samping manfaat yang besar dari bersepeda di tanjakan, bonus pemandangan yang indah, dan hanya butuh waktu yang tidak terlalu lama untuk bugar, bersepeda di tanjakan, kita juga harus siap menerima risiko dan tantangannya. Satu, dapat menyebabkan cedera. Seperti halnya olahraga apapun, bersepeda di rute yang menanjak berisiko besar menyebabkan cedera pada diri kita sendiri. Bersepeda dengan menggunakan gear yang salah dan menggunakan cadence yang salah dapat menyebabkan cedera, terutama saat kita melakukan pendakian yang sangat sulit atau berat. Penyebab utama cedera saat bersepeda menanjak adalah saat pesepeda mengayuh pedal dengan gear tinggi dan menolak atau lupa untuk beralih ke gear yang lebih rendah. Hal ini kadang-kadang disebabkan keinginan untuk secepatnya mengakhiri penderitaan. Bergerak terlalu cepat akan membuat serat otot jauh lebih cepat mengalami keausan. Yang terbaik adalah mendaki bukit dengan gear rendah, tetapi dengan cadence yang lebih tinggi untuk mencegah cedera. Hal tersebut akan lebih terasa bila yang dilewati adalah tanjakan panjang. Menghadapi tanjakan yang pendek, bisa saja kita meledakkan tenaga menggunakan gear tinggi dengan memporsir tenaga. Tetapi jika kita bersepeda di tanjakan curam, gradien lebih dari 20%, kemungkinan besar kita akan merusak otot dan tendon jika kita tidak menurunkan gear rasio. Untuk mengurangi kemungkinan mengalami cedera, kita dapat melakukan peregangan sebelum mulai bersepeda. Hangatkan persendian dan otot kita dengan jogging di tempat, lalu regangkan otot bokong, paha depan, paha belakang, punggung, dan lengan untuk memastikan tubuh kita siap untuk latihan yang intens. Peregangan ini sering disebut sebagai peregangan dinamis karena mencerminkan beberapa pose atau gerakan yang akan kita selesaikan sebagai bagian dari petualangan bersepeda menanjak. Ini bisa sangat bermanfaat dan membuat semua perbedaan menjelang perjalanan yang sulit. 2. Kecepatan yang salah. Bersepeda dengan kecepatan konstan adalah kunci utama ketika menaklukkan tanjakan, khususnya tanjakan panjang, karena ada konsekuensi yang merugikan jika kita lupa mengatur kecepatan dengan benar selama perjalanan kita. Jika kita mengayuh sepeda terlalu keras pada awal pendakian, kemungkinan kita akan berhenti total di tengah tanjakan hanya karena tubuh kita tidak dapat mempertahankan kecepatan yang sama. Sangat penting bagi kita untuk benar-benar menyadari batasan kita dan seberapa banyak yang dapat kita capai, dan membagi energi kita saat dibutuhkan. Abaikan bila ada yang menyalip, tetap fokus pada kecepatan diri sendiri. 3. Dipengaruhi oleh cuaca. Salah satu pertanyaan utama yang mungkin kita miliki, terutama saat bersepeda menanjak, adalah mengapa bersepeda menanjak begitu sulit? Ini pertanyaan yang bisa dimengerti, terutama karena bersepeda menanjak bisa menjadi kegiatan yang sulit. Sayangnya, tidak ada jawaban tunggal. Tetapi cuaca dapat memainkan peran penting dalam kesulitan bersepeda menanjak. Ada banyak aspek bersepeda menanjak yang rumit, tetapi biasanya itu adalah hal-hal yang dapat kita kendalikan dan kerjakan.
Namun terkadang kita bisa mendapatkan sial dan menemukan diri kita berada di perbukitan pada hari yang sangat menantang. Angin bisa dibilang merupakan faktor terpenting dalam bersepeda mendaki bukit, terutama karena angin sakal yang kuat dapat mendorong pendakian ke pendakian yang jauh lebih menantang. Kita harus mengayuh lebih keras dan tetap serendah mungkin untuk membuat diri kita seaerodinamis mungkin. Hujan juga berbahaya saat kita bersepeda menanjak. Roda kita bisa kehilangan traksi dan kita bisa dengan mudah kehilangan kecepatan dan momentum. Tetap duduk dapat mengurangi putaran roda, tetapi hampir tidak mungkin mendaki saat hujan jika kemiringannya terlalu curam. 4. Risiko makan berlebihan atau makan salah. Meskipun ini mungkin tampak berlawanan dengan intuisi, terutama dengan saran bahwa kita harus memastikan untuk mengisi bahan bakar tubuh kita secara teratur. Penting untuk memastikan bahwa kita mengisinya dengan benar dan tidak makan berlebihan. Karena hal ini dapat sangat merugikan ketika kita bersepeda menanjak. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah pesepeda beranggapan bahwa makan yang banyak sebelum berangkat akan memperkuat fisik kita di tanjakan. Sayangnya, makan terlalu banyak sebelum perjalanan dapat membuat kita merasa tidak nyaman, membuat kita lebih berat, dan merasa sakit. Di samping itu, makanan yang kita konsumsi hanya akan siap menjadi sumber energi kita setelah 3 hingga 4 jam. Sementara acara bersepeda di tanjakan belum juga 2 jam sudah berakhir dan makanan tadi belum sempat difungsikan. Makan terlalu banyak di awal perjalanan juga dapat menyebabkan kram perut dan mual yang menimbulkan gangguan saat kita bersepeda menanjak. Tidak ada yang lebih buruk ketika kita menderita masalah pencernaan saat kita mencoba menaklukkan tanjakan yang curam. Makan berlebihan sebelum atau saat bersepeda menanjak akan membuat kita lebih lambat dan kita tidak akan menikmati pendakian sama sekali. Tetapi sumber energi yang ada dalam tubuh hanya bisa bertahan 60 menit. Setelah itu, tubuh perlu asupan energi yang baru lagi. Dan ini tidak bisa disediakan oleh makan besar sebelum berangkat. Agar kita bisa terus memberi energi tambahan pada tubuh kita saat kita kehabisan bahan bakar, kita bisa makan camilan kecil selama perjalanan, seperti pisang, kurma, atau energi bar, dan berikan diri kita energi ekstra dengan meminum minuman energi alami sebelum dan selama perjalanan kita. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.